Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story. Jodoh tak mungkin tertukar, part 12. Kalau aku bohong terus Ana ngadu ke Tita, aduh gawat. Tapi kalau aku jujur, Tita pasti bakal tetap marah juga karena aku sama Raya. Aduh, aku harus jawab apa ya? Ucapnya dalam hati sambil berpikir. Aku di mall sayang, maaf baru kasih tahu kamu. Tadi ada janji sama teman, aku malah ketemu Raya. Balas Ardi jujur. Dia merasa lebih baik jujur daripada berbohong karena pada akhirnya Ana pasti akan mengadu ke Tita. Kamu chat sama siapa? Tanya Raya yang akhirnya memperhatikan Ardi yang serius melihat ke layar HP-nya. Pasti Tita kan? Kamu gak usah bohong ke dia, percuma. Ucap Ana yang sudah bisa menebak. Bagaimana tidak, Ana yakin kalau Tita sekarang sedang melihat mereka. Tapi Ana tidak tahu apa Tita bisa menahan diri atau tidak. Sudah cukup, aku mau pulang. Temanku bilang gak jadi datang. Oh ya, Ana tolong jangan bilang apapun yang bikin Tita marah sama aku. Dan kamu Raya, kamu bisa pulang sendiri kan? Kamu datang sendiri, berarti kamu juga bisa pulang sendiri. Ucap Ardi yang langsung pergi meninggalkan Raya dan Ana. Tapi Ardi, ucap Raya, namun Ardi tetap pergi tanpa menghiraukannya. Rasain, pulang sana. Ejek Ana kemudian pergi juga meninggalkan Raya sendiri. Nyebelin banget sih. Sambil berjalan menuju pintu keluar mall, Ardi melihat tak juga ada balasan dari Tita, hingga dia pun langsung menelponnya. Namun Tita tak menjawab telepon itu, karena dia harus melanjutkan pekerjaannya melayani pembeli yang datang di toko itu. Namun Ardi berpikir bahwa mungkin saja Tita sekarang sedang marah padanya. Sudahlah, ku telepon nanti saja kalau aku sudah sampai di asrama. Ucap Ardi yang akhirnya langsung pulang. Sementara Ana kembali menemui Tita di toko itu. Dia sedikit menunggu Tita karena ada pengunjung di sana dan setelah selesai mereka pun kembali bicara. Aku yakin Raya merencanakan sesuatu. Dia tadi bilang kalau dia akan mendapatkan Ardi bagaimanapun caranya. Kalau dari cara Ardi bersikap, sepertinya mereka memang tidak sengaja ketemu. Tapi aku yakin Raya sengaja mengikuti Ardi. Ucap Ana. Benar sekali. Tebakanmu benar. Ucap Raya yang entah mana tiba-tiba muncul sambil tersenyum licik. Ana dan Tita pun langsung melihat ke arah Raya dengan tajam. Ngapain kamu kesini? Ucap Tita. Santai aja, aku mau beli sepatu, emang gak boleh? Balas Raya kemudian berjalan masuk ke toko itu sambil memperhatikan beberapa sepatu yang terpajang. Silakan beli di tempat lain saja. Di sini tidak menerima tamu seperti kamu. Ucap Tita. Hei, aku bisa saja bikin kamu dipecat dari sini. Kamu akan kehilangan pekerjaan ini dan gak akan bisa bantu Ardi. Ancam Raya. Dari perkataan Raya, Tita akhirnya menyadari bahwa selama ini Raya mungkin sudah mengawasinya. Dia bahkan tahu kalau Tita bekerja untuk membantu Ardi. Jangan macam-macam kamu. Ucap Ana yang mulai angkat bicara. Kalian dengar ya baik-baik. Percuma kamu kerja untuk bantu Ardi. Karena walaupun kalian bisa mengganti uangku, aku tetap tidak akan melepaskan Ardi begitu saja.
Kamu pikir aku kekurangan uang hingga aku harus meminta uang yang sudah kuberikan pada Ardi? Kamu salah. Utang itu hanya sebagai alasan untuk bisa mengulur waktu dan sedikit menekan beban pada Ardi, ungkap Raya. Licik kamu. Sebelum aku habis kesabaran, lebih baik kamu pergi dari sini, ucap Tita sangat marah. Raya tak mengatakan apapun lagi. Dia hanya tersenyum simpul, lalu pergi dari sana. Namun, beberapa saat kemudian, seseorang datang menghampiri Tita di sana. Maaf Tita, kamu harus saya pecat. Kamu boleh pulang sekarang, ucap pria itu yang tak lain adalah atasannya. Loh, salah saya apa Pak? Saya karyawan baru. Masa langsung dipecat gitu aja? Protes Tita tak terima. Maaf, kamu memang tidak melakukan kesalahan. Hanya saja kami ternyata sudah kelebihan karyawan. Jadi terpaksa kami berhentikan kamu. Tapi kan toko ini yang buka lowongan. Anda tidak perlu cari alasan yang tidak masuk akal. Saya bakal pergi dari sini. Saya hanya menjalankan perintah. Saya hanya mengutarakan apa yang bos saya bilang. Jadi tolong kerjasamanya. Tita tak mengatakan apapun lagi. Dengan kesal, dia langsung menarik tangan Ana, lalu pergi dari sana. Ada apa ya hari ini? Aku merasa ini hari sial buat aku. Aku lihat Ardi jalan sama Raya, sekarang aku malah dipecat tanpa alasan. Ucap Tita menghela nafas sambil terus berjalan. Kamu rasa ada yang aneh nggak sih? Nggak mungkin orang dipecat tanpa alasan yang jelas, balas Ana berpikir. Iya, kamu benar. Aku tahu ini semua pasti ulah si Raya. Dia memang bukan wanita sembarangan. Aku juga yakin Raya yang memang merencanakan ini semua. Kok aku jadi ngeri ya sama dia? Ucap Ana khawatir. Udah, tenang aja. Aku yakin kok dia bukan orang yang akan menyakiti siapapun. Tujuan utamanya cuma Ardi. Dia sebenarnya orang yang baik. Ya, hanya saja karena dia tidak mau pisah dari Ardi. Dia rela berusaha sekuat tenaga seperti ini. Aku bahkan belum tentu bisa mempertahankan orang yang aku cintai sejauh itu. Masih juga dibela. Sudah capek ngurusin masalah kalian. Mending kita makan yuk. Aku lapar. Dari tadi pusing dengan masalah cinta segitiga kamu itu. Ucap Ana yang hanya dibalas senyuman oleh Tita. Tita tak ingin mempermasalahkan lagi apa yang terjadi hari ini. Termasuk pertemuan Raya dan Ardi. Dia percaya bahwa Raya lah di balik kejadian hari ini. Dan dia tidak ingin membebani Ardi dengan marah-marah yang tidak jelas. Sekitar 2 minggu kemudian, Tita berhasil mendapatkan uang sebesar 45 juta dari ayahnya. Dia sangat bersyukur karena ayahnya mau membantu. Walaupun Tita tidak sepenuhnya jujur soal Ardi. Tapi ayahnya memang orang yang mudah membantu orang lain yang kesusahan. Tita pun juga sangat lega karena akhirnya masalah keuangan orang tuanya kini sudah teratasi. Perusahaan kembali stabil dengan cepat. Pagi-pagi sekali, Tita sudah bersiap dengan rapi. Dia sangat bahagia dan penuh dengan senyuman. Dia ingin langsung menemui Ardi untuk memberikan uang itu dan berharap Raya benar-benar melepaskan Ardi sesuai kesepakatannya dengan Ardi. Walaupun Tita tidak yakin Raya akan mengalah begitu saja,
Tapi setidaknya dengan uang itu sudah cukup bisa membungkam Raya. Karena memang Raya sendiri yang mengajukan persyaratan itu. Saat sudah siap dan berjalan menuju pintu keluar rumahnya, tiba-tiba HP-nya berdering. Panggilan dari Ardi membuatnya tersenyum. Ya, Ardi memang selalu menelponnya tiap pagi. Tapi baru kali ini sepagi ini Ardi menghubunginya. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo, Waalaikumsalam. Tumben, kamu teleponnya pagi banget. Tita, ada hal yang harus aku bicarakan. Ini penting. Ucap Ardi terdengar sangat serius.